Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang peristiwa penting yang mengiringi kelahiran bahasa Indonesia, ya. Jadi bahasa Indonesia itu ada momen-momen yang penting sebelum lahirnya bahasa Indonesia. Makanya kita itu harus berbangga, ya, punya bahasa Indonesia, ya. Sebab apa? Tidak sederhana, ya. Masa bangga pada bahasa orang lain, bahasa sendiri malah tidak bangga, ya. Udah fokus aja ke kita, biarin yang terlambat ngurus dirinya sendiri, ya. Jadi nggak ganggu gitu, ya. Oke, lanjut, ya. Jadi kita harus berbangga berbahasa Indonesia. Karena itu tidak sederhana, ya. Lahirnya saja melalui fase yang sangat panjang, ya kan? Tahun 1928 sampai 1945. Berapa tahun itu, ya? Berapa tahun? 45 dikurangi 28 berapa? Yang ini kan matematika kan? Ayo. 45 kurangi 28 berapa? Hah? Berapa? 7, ya kan? 15 dikurangi 8 7, ya kan? Terus 3 dikurangi berapa? 2 1 berarti 17 tahun. Nanti kita matematika tak gitu, ya. 45 28 tak gitu cepat itu nanti kita omong akan sing pelan gitu, ya. Jadi matematika sekarang itu banyak matematika pintar, ya. Anda itu harus selalu browsing di YouTube, ya, bagaimana cara menghitung dengan cepat dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak mencerdaskan otak, ya, kalau yang matematika pintar. Kenapa? Dari ngitungnya itu ngitung akal-akalan, ya kan, cepet-cepetan. Jadi kayak perkalian bisa sekian ribu kalian sekian ribu, tinggal nambahin berapa gitu kan. Yang anak-anak sekarang yang pintar itu kayak gitu, matematika akal-akalan, bukan kecerdasan. Tapi nggak apa-apa daripada tidak, kan gitu, ya, kan bikin cepet-cepetan gitu, ya. Oke, jadi gitu, ya. Bahasa Indonesia tidak sederhana. Perjalanannya saja sampai 17 tahun untuk menjadi bahasa nasional. Makanya kita harus berbangga berbahasa Indonesia. Terus kemudian ini peristiwa pentingnya gimana tuh? Kita mau lihat, ya, dari awal nih. Pada tahun 1908, ya. 1908 berarti tahun 8, ya, 1908, ya. Itu Belanda mendirikan, ya, yang namanya komunis, ya. Komunis, ya kan? For the Palestine. Dan inilah pokoknya ini bahasa dari sana, ya. Bukan bahasa Indonesia, ya. Bukan bahasa Inggris, ya, bahasa Belanda. Jadi saya belum nggak belajar bahasa Belanda, jadi bacanya ya sembaca-bacaku, kan gitu, ya. Kalau bahasa Inggris kan belajar gitu, ya. Komisi untuk Bacaan Rakyat, ya, kalau kita bahasa Indonesia kan, ya. Melalui surat ketetapan government tanggal 14 September 1908. Berarti ini tanggal berapa ini? Sebentar lagi itu ulang tahunnya ini Komisi Bacaan Rakyat, tapi Belanda yang mendirikan, ya, tahun 8. Tanggal 14 ya belum lewat lah, sekarang kan tanggal 6. Oh iya, sekarang Oktober. Berarti ulang tahun saya yang mau datang. 27, ya. Siap-siap, ya. Siap-siap ngapa, ya. Berarti pas hari Senin lo itu, ya kan? Sampai lupa kebangetan, ya kan? Berarti urat cinta aku. Ya kan? Nah, kemudian ini ngapain ini? Surat keputusan ini bertugas mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat, ya, atau dongeng-dongeng yang tersebar di seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan itu, ya.
bukan kepentingan kita. Ya, bukan menurut saya, memang bukan kepentingan kita, memang kepentingan pemerintah Belanda. Ngapain? Yaitu bikin cerita-cerita rakyat, seluruh rakyat Indonesia ditulis di dalam bahasa Belanda. Nah kan jadi Belanda punya banyak cerita. Nah dari banyak cerita itu nanti bisa dipelajari juga bagaimana karakter ya. Jadi dari cerita itu bisa dilihat karakter. Anda juga sebagai individu ya, itu bisa dilihat itu ceritanya. Jadi gampang kalau mau menilai orang, kalau menurut dari apa yang dikatakan itu gampang. Misalnya apa? Misalnya kita baru ketemu orang, tiba-tiba ngobrolnya tentang harta terus, itu jelas orang itu berarti matre ya. Ya makanya kalau PDKT sama orang itu jangan itu ya, jangan ngomong lagi PDKT, diajak aja ngobrolnya apa masih ketahuan ya. Terus kalau orang ya emang betul ya, kalau orang kenal terus ngobrolnya apa, ngobrolnya agama terus, oh itu kelihatan kalau dia itu religius ya, enggak ya orang mesti ya religius gitu ya orangnya ya, atau bahasa itunya soleh gitu ya, itu kelihatan itu ya. Makanya orang sesuai basicnya masing-masing. Nah ini juga Belanda itu bikin komunitas itu ya, bikin komisi itu atau bikin komisi ya, kelompok ya yang bikin cerita rakyat, dongeng-dongeng cerita rakyat di seluruh Indonesia ini. Nah bahasanya ini, mengapa ini menjadi sesuatu yang mengiringi lahirnya bahasa Indonesia, memakai bahasa Melayu ternyata ya. Awalnya berbahasa Belanda, orang Belanda itu, terus kemudian menjadi berbahasa Melayu ketika sudah dibentuk ini. Nah ini. Terus yang kedua, tahun 1933 ini ada majalah yang di redakturnya atau ketuanya itu orang Indonesia ya, jadi orang Sumatera, namanya Sultan Takdir Ali Shahbana ini. Terus kemudian juga ada temannya Amir Hamzah dan Amrin Pane ya. Itu terkenal, itu banyak karya-karyanya ya di majalah itu Pujangga Baru ya. Ya namanya juga Pujangga Baru, jadi isinya itu syair-syair ya. Kalau dalam bahasa Sumatera itu gurindam gitu ya. Jadi gurindam itu berbeda dengan syair yang ada di sajak itu. Jadi pantun, gurindam, puisi itu beda-beda ya. Kalau pantun itu yang mirip sajak, cuma bahasanya bebas ya, asal nyambung aja a-i-nya, jangan wagu ya. Sekarang orang berpantun ngawur banget, orang ngerti pantun sih asal ngomong ya. Misalnya apa? Cari jengkol di Karangkandri ya kan. Misalnya ini ngawur, aku spontan aja ya kan. Dari Karang Jengkol sampai ke sini, itu baru betul ya kan. Jengkol Karangkandri ya kan, all i, jadinya dari Karang Jengkol sampai ke itu bener, itu pantun kayak gitu ya yang saya ucapkan tadi, padahal spontan ngawur. Makanya saya tuh bisa ngajarin Anda pantun dan lain-lain nanti kalau ada waktu ya. Soalnya di sini di RPS-nya saya sudah mengajukan, kemarin saya kan ditunjuk jadi koordinator RPS Bahasa Indonesia, tapi saya nggak maunya nanti kalau saya yang bikin RPS jadi koordinator, nanti mahasiswanya mumet ya, kasih yang idealis, yang muluk-muluk, yang hebat-hebat malah orang tekan ya kan, udah kasih ke orang lain. Nah, ternyata saya kasih seluruh masukan ini nggak sanggup, udah Bu ini aja ya udah. Nah tapi nggak apa-apa, itu kan otoritas saya sebagai dosen ya, nanti saya tambahin insya Allah, termasuk itu tadi kayak bikin pantun gitu ya, itu contoh pantun. Gurindam beda lagi. Kalau gurindam itu rumusnya misalnya UU BB gitu ya, beda jadinya. Misalnya kayak aku selalu mencintaimu gitu ya. Nah terus yang laki-laki ya bisa
begitupun dirimu ya, atau diriku, kan semua ya, kayak gitu caranya ya. Terus setelah itu lagi misalnya ya, akan ku kenang selalu, kan lagi ya. Terus kemudian di sini baru apa ya, setiap detik aku merindukanmu misalnya. Ini aku ngawur ya, langsung jadi gitu ya. Makanya aku kalau mau apa, bikin pantun, bikin puisi, bikin apa, cerpen, novel, saking mudahnya saya ya. Cuma beboh, nah itu beboh wis nyusai ya. Jadi makanya saya bebohnya bukan apa-apa. Saya milih 2 kompetensi ya kan. Dari awal saya sudah bilang saya pilih dai dan dosen aja. Nanti kebanyakan profesi ya, orang uman-uman nangkep ya. Ibu Yon aja ya. Oke, selanjutnya ini majalah Pujangga Baru. Jadi majalahnya itu dijenengi Pujangga Baru aja. Ya, tapi di situ isinya ya tentu saja semacam kayak gurinan-gurinan gitu ya. Terus tapi tetap aja ada muatan apa, motivasi gitu ya, dan muatan yang lainnya ya. Ini yang pojok apa ya sih, mau berbaik. Yang ketiga ya, tahun 1938 ya, dalam memperingati Sumpah Pemuda ya. Jadi 38 berarti kan 10 tahun setelah Sumpah Pemuda. Itu belum merdeka loh. Jadi pemuda sudah bersumpah ya kan, tanah air satu, tanah air Indonesia. Terus kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tetapi belum merdeka itu sudah 10 tahun. Nah, tapi ada peringatan. Karena apa? Yang bersumpah itu adalah bangsa Indonesia. Itu pun hanya pemudanya saja. Itu pun pemuda yang sedang berjuang, ya kan? Pemuda-pemuda yang di sawah dan sebagainya nggak ngerti. Itu yang pemuda yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang bersumpah. Itu pun sedikit. Nah, tapi ya jangan Anda bayangkan pemuda itu kayak Anda ini segini-segini kok. Yang dimaksud pemuda itu ya sudah dewasa sebenarnya. Maksudnya sudah menikah dan lainnya, kan kayak Bung Tomo kan. Bung Tomo kan sudah menikah itu. Jadi berbeda dengan Kartini yang kemarin saya sampaikan ya. Di kelas ini apa bukan Kartini? Di sini aku bukan saya ngomong Kartini, bukan ya. Nah, ini bingungnya ada berapa kelas gitu. Merasa sudah cerita di sini ternyata belum ya. Nah, kalau Kartini kan beda lagi. Kartini itu usianya berapa? 13 tahun ya. Hebat banget kan? Anak usia 13 tahun loh, lulus SD, dinikahkan, berarti kan 13 tahun. Itu dipanggilnya sampai sekarang ibu kita Kartini. Kalau sampean tua sampean ngundangi ibu ya kan. Jadi beda dengan Sumpah Pemuda. Mereka sudah bapak-bapak malah diundang pemuda. Nah, itu kadang kayak gitu ya. Nah, kayak orang masih muda, peda hidup pun diundang mbah ya kan. Mbah siapa jenis Karim, Mbah Hasan, sebulannya dijenengi si cilik karena dukun ya kan, diundang mbah misalnya. Nah, itu hanya usia itu ternyata tidak mesti sesuai dengan labelnya ya. Terus sekarang itu pas ulang tahun ini ngapain? Itu diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, Jawa Tengah ya. Pada waktu itu hadir tokoh-tokoh hebat ya, antara lain Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Coba bayangkan, waktu itu beliau sudah jadi profesor doktor tahun 38. Hebatnya luar biasa. Dan zaman dulu itu yang namanya pendidikan, yang namanya kompetensi itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang waduh labelnya banyak banget, sarjana ya, sampai panjang lebar ya kan. Depannya ada 3 label, belakangnya ada lagi gelar 3, tapi orang ngerti apa-apa kan, nakes ngikut ya kan. Soalnya kuliahnya sing penting nilai, sing penting mangkat ya kan. Ada yang seperti itu. Bahkan kemarin ya, mungkin sampai saat sekarang ya, itu ada yang nggak kuliah langsung dapat ijazah asal bayar ya. Saya tahu, saya ditawari sama teman-teman waktu jadi pengurus PKB, aku langsung ngapain juga ya kan. Nah, kita kan nggak butuh titelnya doang, nggak butuh ijazahnya doang, tapi kita juga butuh ilmunya kan gitu. Jadi waktu itu tahun 98 ya kan lahirnya PKB, itu tahun 98.
Jadi lulusan SD itu bisa jadi S2. Karena apa? S2 cuma membayar waktu itu 9 juta ya. Kalau S1 7 juta. Nah, tapi nggak seremonial, engkau pasti sudah diundang kon sudah. Makanya wajar kalau sekarang itu Pak Jokowi Gibran dipertanyakan ijazahnya ya. Karena dulu memang banyak pengurus parpol yang seperti itu karena nggak punya ijazah ya kan. Terus main keren di labeli. Lah tapi ya komentasinya orang nana ya kan. Pidato ya kayak gue ya kan. Terus kemudian apa namanya? Sidang ya begitu, ya ngomongnya orang genah ya dan sebagainya. Jadi kompetensi itu sangat mempengaruhi ya. Makanya Anda itu kuliah yang benar-benar mumpung masih semester 1 ya serius ya mencari ilmu ya kan. Karena nanti dari ilmu-ilmu ini akan berkembang terus dan ini akan membuktikan isi kepala Anda ya kan. Karena apa? Manusia itu dihargai dari isi kepalanya ya. Coba banyak orang keren-keren ganteng-ganteng ya. Tapi lo kerjanya nang terminal malah wong kan diabaikan ya kan. Jadi hilang gantengnya sing keton remane ya kan. Tapi kalau ada orang Masya Allah saya sekali lagi ya, orangnya cara bahasa Jawanya orang mitayani ya kan, wis elek ireng ya kan kumuh, tapi lah begitu ngomong jos ilmu apa bae metu langsung kan kelihatan pinternya gitu loh ya. Nah itu jadi makanya isilah otak kita dengan berbagai macam ilmu, asal aja ilmu santet ilmu pelet ya itu enggak guna ya, percuma, dosa tok ya kan. Jadi aneh ada orang aku enggak apa-apa yang penting aku tahu. Nah aku tahu kan akhirnya nyoba-nyoba kan, nyoba-nyoba melet wong, bareng wis nyoba-nyoba wis marem ya nyantet wong, gari tobat tapi ana wong kae diwarai ge ngerba kepengin seneng karo kae men dadi ki carane melet ya cepet itu jenengane jariah ilmu dosa ya kan. Jariah dosa selamanya hati-hati ya. Kalau jariah ilmu saya sekali memberikan ilmu seperti ini diserap oleh 50 mahasiswa, nanti satu mahasiswa bikin 50 lagi sampai yaumil qiyamah nanti terus kemudian sampai ke akhirat saya dapat terus ya kan. Nah, tapi kalau jariah ilmu santet pelet dia dapat dosa terus. Makanya saya wanti-wanti ke Anda ya, ini hukum saya ingat lagi. Jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang ya maksiat ya, yang buruk. Nah, kalau sampai Anda melakukan itu bukan tanggung jawab saya. Artinya Anda saya akui sebagai murid ya atau sebagai mahasiswa itu yang baik-baik saja. Termasuk kontennya ya. Saya menginstruksikan Anda bikin YouTube ya, tapi YouTube yang baik-baik saja ya. Kalau yang tidak baik itu di luar tanggung jawab saya ya. Dan saya menginstruksikan lagi jangan sampai kontennya tidak baik ya. Karena itu akan menjadi jariah dosa selamanya ya. Anda sudah enggak ada misalnya sudah di alam akhirat ya, besok kalau udah tua. Tapi YouTube itu disetel terus, tapi YouTube maksiat Anda dapat dosa terus ya. Kayak Nabi Adam alaihissalam itu putranya Qabil ya. Ketika ada orang membunuh langsung dapat kiriman dosa membunuh terus sampai kapanpun karena dia adalah yang pertama kali membunuh ya dan lain-lain. Makanya hati-hati itu ya. Oke, lanjut. Nah, tokoh-tokoh ini termasuk Ki Hajar Dewantara itu mengganti ejaan Van Obusen ya. Terus kemudian juga mendirikan Institut Berbahasa Indonesia atau Institut Bahasa Indonesia, berarti perguruan tinggi yang khusus di bidang bahasa Indonesia. Kalau di kita misalnya ada Institut Bahasa Indonesia, jadi di situ ada mempelajari segala macam tentang bahasa Indonesia. Dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam badan perwakilan. Badan perwakilan itu apa? Ya kalau zaman sekarang itu ada istilah MPR, DPR gitu ya. Dan itu sekali lagi ya, memang saya berkecimpung di banyak bidang termasuk politik dan saya itu enggak udah ibu-ibu gitu baru berkecimpung enggak ya. Jadi dari mulai SMP saya itu sudah di organisasi ya, organisasi politik, organisasi kemanusiaan dan lain-lain ya. Justru sekarang saya mengurangi karena saya istilahnya sudah fokus ke Allah saja ya, ke akhirat. Sudah usia saya memang harus seperti itu ya. Dari muda itu SMP sudah, jadi saya SMP itu sudah ngerti politik ya, macam-macam politik
Makanya saya ngerti betul itu, termasuk orang-orang yang memalsukan ijazah itu caranya seperti itu. Itu politik itu kejam banget ya. Jadi saya menyarankan dan bukan hanya menyarankan, artinya menyarankan dengan sangat itu namanya apa? Untuk perintah apa ya? Kalau Anda jadi politisi, tolong jadi politisi yang Islami ya. Ada politisi yang Islami, siapa? Rasulullah ya. Nyontoh Rasulullah aja, nggak usah politisi yang apa ya? Katanya orang Islam tapi tidak Islami. Jadi mulai zamannya Muawiyah. Kalau Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin itu politiknya politik Islam ya. Nah, kemudian di sini termasuk ini yang apa tuh tadi Dewan Perwakilan ya kan? Jadi anggota DPR, jadi anggota MPR. Itu kan mewakili rakyat kan? Nah, rakyat itu seperti apa? Kok ya orang mikir utak deh, kan gitu ya, cara bahasa kasarnya, ya kan? Lalu rakyatnya kelaparan, ya kan? Masya Allah, saya tuh nelongso betul terhadap rakyat Indonesia ya. Terima dinai makanan bergizi gratis, ya kan? Itu sedih ketika ada capres itu apa namanya? Program unggulannya makanan bergizi. Sedihnya Pak, berarti masyarakat Indonesia itu makannya tidak bergizi. Buktinya ada program unggulan kayak gitu, ya dipilih tenan ya kan. Nah, lebih sedih lagi apa? Demi makanan bergizi kayak gitu sampai kemudian berdarah-darah, artinya itu menderita banget ya kan. Yo, sampai keracunan, sampai apa segala macam. Dan itu nggak main-main ya. 71 triliun 1 tahun, bayangkan. Kalau selamanya bertahun-tahun berapa itu? Ya kan apa? Untuk menyiapkan makanan bergizi harus bikin dapur ya kan? Terus bikin sarprasnya ya kan? Itu apa piring-piringnya itu yang itu kotak makannya ya kan? Belum angkutannya, belum tenaganya, Masya Allah betul ya. Jadi membuka lapangan pekerjaan, yaitu orang-orang yang gitu ya. Tapi kan biayanya sekian, didapatkan dari mana coba? Bayangkan, orang ngasih makan se-RT aja bingung, ngasih makan se-negara. Waktu itu saya mikirnya gitu, kok capres kok seperti itu. Nah sekarang menjadi dilema kan, mau dihentikan, sudah jalan sampai bikin dapur-dapur segala macam ya kan, mau diteruskan pasti konyol lancar negara ya kan, anggarannya itu Masya Allah. Jadi kan membingungkan, menjadi dilema ya kan, itu contoh ya. Jadi ketika jadi pimpinan, jadi presiden, jadi apa, itu harus berpikir visionaris ya. Jadi pikirnya itu jangan untuk now saja, tapi 10 tahun ke depan ya. Terus kalau misalnya mau bikin program harus dipikirkan efek negatifnya apa, ya kan, positifnya apa dan sebagainya. Itu harus banyak pemikiran ya. Jadi leader, jadi pemimpin besar atau pemimpin utama itu harus visioner ya. Nah kecuali kalau manajer itu pemimpin di bawah leader ya kan, di bawah pimpinan utama boleh, nggak visioner karena manajer kan cuma ikutan yang atas gitu ya. Nah ini termasuk di sini. Kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar perwakilan. Perwakilannya waktu itu bukan dewan karena kita kan belum merdeka kan, tapi perwakilan misalnya ketika diutus organisasi kemana kan gitu ya kan, pertemuan organisasi kan ada di lintas wilayah kan ya, bahkan bisa lintas negara kan gitu. Lanjut. Yang selanjutnya yang keempat, tahun 1942 sampai 1945, berarti ini zaman Jepang ya. Nah ini karena Jepang itu yaitu kemarin saya bilang ya, Jepang itu mulai di sini berkuasa tahun 1942. Karena apa? Ngaku ke bangsa Indonesia sebagai kakak tua ya, kakaknya orang Indonesia, mau membantu kemerdekaan Indonesia. Jadi rakyat Indonesia dilindungi sebulannya setelah Belanda menyerah ya kan, dan dibom, dilawan oleh Jepang dan teman-temannya, oleh sekutu. Ternyata malah Jepang di sini nggak pulang ya kan, wis kesenangan, ternyata mau menjajah. Nah ini kenapa Asia itu nggak maju-maju dan kalah terus dengan Eropa kayak gitu ya. Sifat-sifat Jepang, Cina yang menjadi superpower di Asia bukannya bersama maju untuk semua Asia,
malah saling untuk diri sendiri masing-masing. Jepang itu hebat banget loh ya, Masya Allah. Kalau diteliti bisa lebih hebat dari Amerika itu, Jepang dan Korea ya. Hebat sekali itu, bikin apa namanya, jalan pelayang, terus kemudian jalan di bawah laut itu udah lama. Amerika malah dia para genah ya kan, artinya nggak sedahsyat Korea dan Jepang. Jadi hebat itu orangnya. Orang Asia kan kayak kita kecil-kecil ya kan, tapi otaknya luar biasa ya. Jadi saya itu sampai ngeri ya, Anda bisa browsing di YouTube ya kan ya. Perempuan loh gendong anak, bisa-bisanya naik gunung atas banget ya kan. Naiknya gunungnya itu tebing loh, yang jurang kan di bawah, naik sambil gendong anak sambil megang dagangan, naik itu loh. Banyak kan rumahnya di sana. Karena apa? Di sana itu punya jiwa yang perjuangan yang sangat luar biasa ya. Jiwanya tuh keras, nggak takut mati, pemberani dan luar biasa itu. Tapi ya sayangnya itu untuk negerinya sendiri-sendiri, bahkan kalau individunya itu untuk diri sendiri, egois betul itu. Jadi kayak ya mohon maaf, hampir tidak seperti manusia ya. Artinya siapa yang kuat, siapa yang menang. Itu modelnya di sana. Lah, datang ke Indonesia begitu Jepang ya, malah menguasai Indonesia. Nah, tapi di sini Jepang itu lebih apa ya? Ya tadi karena lebih cerdas dari mana-mana, dari termasuk dari Belanda. Begitu datang ke Indonesia, malah justru di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ya. Mulai 19 Maret 47 ya. SK ini ya, ada SK-nya ya. Ya. Ini Menteri Pendidikan ya, yang Suwandi meresmikan ejaan Republik atau ejaan ini nanti ini yang ini harus kelima ini berarti ya. Ini Jepang itu berbeda ya. Jadi ini bisa diedit ya, diklik. Kita edit, berarti ini keempat yang Jepang ya, terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Karena apa? Karena Jepang sendiri tidak bisa memahami begitu banyaknya bahasa di Indonesia ya. Jadi ada bahasa Melayu, bahasa Batak ya kan, Sunda dan sebagainya. Nah ini Jepang sudah langsung memakai bahasa resmi. Nah kemudian pada tanggal 19 Maret 47 ini kan Indonesia sudah merdeka ya, maka di sini ada SK sekian itu yang tertulis di situ. Bu, kok sampean diem saja nggak kelihatan Bu? Itu ya, tapi ya kode baik ya. Tahun 19 Maret 47 itu SK nomor 264 ya, garis miring BHG, tapi nggak tahu ini singkatannya apa, BHG bukan bahagia mestinya ya, titik A garing 4 A ya 47 itu Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan, berarti Indonesia ya, sudah merdeka sih tahun 1947, yang bernama Mr. Suwandi meresmikan ejaan Republik Indonesia atau ejaan Suwandi ya. Nah, mulai berarti sekarang sudah tahu kan Menteri Pendidikan di Indonesia yang pertama siapa? Mr. Suwandi ya. Nah, jadi orang apa ya? Nama itu bisa bikin orangnya jadi hebat, namanya jadi hebat itu kalau orangnya punya potensi, paham ya? Nah itu hebat karena namanya Suwandi tapi bisa bikin bahasa Indonesia yang ejaan Suwandi namanya itu ya. Makanya siap punya nama itu ya dihargai namanya dengan cara apa? Itu tadi isi kepala kita dengan ilmu ya kan. Terus kita bergerak mengamalkan ilmu kita, itu akan menjadi orang hebat ya. Kartini 13 tahun sudah jadi orang hebat. Sampai sekarang terkenal kan Ibu kita Kartini, tokoh emansipasi wanita. Padahal 13 tahun tuh, umur 13 tahun nulis ya kan, nulis ke Mr. Abendanon di Belanda ya kan.
nulisnya apa? Curhat aja, curhat tentang kondisi di Indonesia. Waktu itu beliau baru menikah umur 13 tahun. Tahu-tahu menikahnya dipaksa, kan harus mau. Nah, dipaksa dengan Bupati Jepara. Lah, bupatinya itu sudah punya istri banyak. Lah bayangkan. Ya kan jadi curhat kan? Nah, itu ternyata bukan satu-satunya dan bukan yang pertama atau yang terakhir, tapi banyak istrinya. Nah, kemudian setelah itu beliau juga curhat. Kalau di budaya Jawa itu punya istri bisa banyak banget. Jadi istri utama satu yang jadi permaisuri itu ya istilahnya. Dan nanti selirnya banyak di mana-mana. Dan bahkan dibawa pulang ke rumah dan di rumah itu nanti bisa berhubungan suami istri di kamarnya istri utama, bayangkan. Itu ceritanya Kartini ya di suratnya kepada Mr. Abendanon, karena saya punya bukunya ya, buku yang terjemah ya, karena aslinya kan berbahasa Belanda ya. Karena Kartini itu kan sekolahnya di SR, sekolah rakyat tapi berbahasa Belanda, sekolah yang khusus kaum bangsawan dan Belanda ya itu. Nah itu di situ bisa tahu, itu bisa lihat, tapi perempuan nggak boleh ngapa-ngapain ya. Pokoknya perempuan itu harus manut. Nah suaminya sambil mabok-mabok ya, nanti terus kalau ya kayak di film-film itu loh ya, di film-film apa itu ya, jadi misalnya suaminya di sini ya kan bupati misalnya, di sini perempuan-perempuan pada ngelendot pada ngapa, istrinya di rumah ya, kalau enggak ya istrinya duduk di situ ngeliatin, bayangkan. Lah dulu itu orang Jawa seperti itu, diem aja, manut ya. Jarene nang kono istri seorang perempuan itu harus manut suami di situ ya. Curhatnya Kartini ya. Lah tapi Kartini nggak seperti itu. Kartini masih kecil tapi wis mikir ya. Lho nek orang bener kan gitu. Terus cerita juga di situ Kartini apa di tempat kami itu kan bahasanya di tempat kami ya. Itu diterjemahnya di tempat kami itu kalau orang itu mabuk-mabuk gitu ya, terus punya banyak istri kan gitu ya, terus mereka itu sudah menjadi kebiasaan mabuk gitu ya. Nah tapi setelah saya ngaji kepada Mbah Soleh itu, Mbah Soleh Darat ya, nah aku pernah mimpi itu. Jadi ya aku tuh mimpi wali-wali, mimpi nabi itu biasa ya. Makanya yang terakhir yang saya sudah ceritakan kemarin, saya terus ngetes diri kan. Jadi aku temenan ora kan, katanya aku wali ya kan, julukannya Podang Kemuning ya kan, santrinya wali Pandanaran. Nah aku penasaran jadi minta ke Allah bukti, coba kalau nek ngoten niku kula leres napa mboten ya Allah, kula umroh mangke nyuwun kalih. Ya, ada yang tidak bisa bahasa Jawa bisa semua kan? Ini ya ini kan bahasaku ke Allah ya, bahasa Jawa. Kula nyuwun dipun paringi isyarat kalih setunggal saged nyium Hajar Aswad nganti gampil, kaping kalih saged kepanggih Rasulullah. Itu dua-duanya sudah bisa semua. Sudah saya ceritakan kan yang ketemu Rasulullah itu pada pertemuan pertama itu. Nah, jadi di situ yang namanya wali itu tidak kemudian semua orang tahu ya. Yang tahu itu wali adalah sesama wali. Satu itu. Kedua, wali juga tidak dilihat dari pakaiannya, paham ya? Terkadang ada wali yang seperti orang pengemis gitu ya, bahkan seperti orang gila. Tapi ada juga wali yang jalur kaya ya. Nah, kalau menurut mimpi saya ya pas, karena saya mimpinya santri ini wali Pandanaran. Pandanaran itu ceritanya adalah seorang waliullah yang ditaklukkan oleh Sunan Kalijaga. Waktu itu menjadi bupati Pandanaran ya. Pandanaran itu kalau sekarang di Semarang, sana sebelah Semarang ya. Tapi kalau makamnya sih di Klaten, berarti mungkin di daerah Klaten ya, tahtanya bupati situ. Nah, karena seorang bupati, bayangkan bupati zaman dulu, namanya lurah, mbak saya kan lurah ya, lurah zaman dulu loh. Jadi ndoro-ndoro ya. Dan aku ngalami waktu kecil, nek sowan mbah itu harus jalannya itu ngesot, tahu ngesot? Kayak suster ngesot itu ya. Mbah duduk di
kursi beliau, kursi khusus, nggak ada yang berani duduk di kursinya Mbah ya. Duduk di situ tempat istirahatnya, kamarnya nggak ada yang berani pokoknya. Nah itu soalnya ngesot itu. Terus pulangnya juga ngesot lagi, mundur lagi ya. Pokoknya temenanan. Terus inggi wes pokoknya cium tangan bahkan cium kaki itu. Saya mengalami seperti itu punya Mbah itu. Padahal Mbah saya cuma lurah di zaman Belanda. Karena apa ya itu tadi, Belanda itu modelnya kan kolonial, merasa menjadi raja kan. Jadi perilakunya itu semua itu dianggap budak. Nah, akhirnya orang-orang yang berbau bangsawan, yaitu yang lurah ke atas itu ya Tumenggung dan sebagainya kan bangsawan namanya ya. Itu seperti itu perilakunya. Memang disetting oleh Belanda dan memang seperti itu semua. Jadi orang merasa naif gitu loh. Yang cium kaki malah merasa bangga gitu ya, karena bisa mencium kakinya Ndoro. Paham ya? Jadi mbah saya itu Ndoro-ndoro ya, Raden Warsito itu ya. Terus ada Raden apa itu ya. Itu yang mbah dari ibu. Kalau mbah dari ayah itu ulama-ulama, jadi kiai-kiai gitu ya. Nah itu, jadi memang seperti kisah wali-wali ya, pernikahannya berarti dari basic bangsawan ke basic ulama kan gitu. Ndoro itu wali kan gitu ya, wali kan ulama, nikahnya dengan putri-putri ratu gitu ya. Nah intinya seperti itu. Nah pas itu Kartini juga seperti itu, zamannya Ndoro kayak gitu kan. Bupati bayang, wong lurah bingung apa maning bupati, lurah kekayaannya dulu sedesa ya punyanya sendiri. Makanya mbah saya itu paling kaya di situ ya, karena sedesa itu tanahnya mbah lurah kabeh. Dan bupati juga gitu, kabupaten ngene mbah kabeh ya. Tapi sampai saya nggak kena waris saya. Kenapa? Habis oleh anak cucunya, oleh putra-putranya. Jadi saya kan cucunya ya. Nah, saya itu putra cucunya, berarti apa namanya? Cicit ya. Iya, habis sampai ke anak cucu habis itu ya. Karena apa? Anak cucunya orang amanah ya, gembelengan. Termasuk ibu saya, mohon maaf ya cerita. Ibu saya itu modelnya kalau beli ya sesuatu, kalau bisa itu sama tokonya. Benar itu ya. Saya masih kecil itu beli itu mainan kan ya, ribet milih kesuwen. Wis tak tuku kabeh karo gerobage gitu ya. Waktu zaman saya kecil betul, karena pribadi Ndoro ya zaman dulu. Ya akhirnya sampai ke saya habis ya kan, sudah dihabisin sama orang tua kan gitu ya. Nah itu zaman dulu kayak gitu. Nah bayangkan suaminya Ibu Kartini, ya kan? Berarti kan masya Allah banget. Dan makanya setelah itu Ibu Kartini curhat seperti itu. Terus kemudian beliau juga mendirikan sekolah ya, sekolah rakyat yang di situ perempuan semua, karena merasa prihatin loh, kalau begini perempuan pasti selamanya akan direndahkan ya kan, karena tidak berpendidikan, dihina dan sebagainya. Maka dikumpulkanlah masyarakat sekitarnya Ibu Kartini, jadi sekolah perempuan namanya ya. Nah itu perempuan semua diajarin. Begitu umur 13 tahun itu menikah kan, hamil ya, hamil putra pertama, perempuan jadi putri ya, melahirkan, meninggal ya. Berarti kan cuma 9 bulan kira-kira ya menikahnya, berarti masih di usia 13 tahun. Dan saya sudah pernah ke sana ya, di Jepara itu ada makamnya Kartini, Ibu Kartini, sama makamnya putrinya di situ, terus ayah-ayahnya yang dilaloh ya, maksudnya saya bersyukur kepada Allah nggak sedang pamer ya, termasuk tadi Wali Pandanaran itu adalah bupati yang sangat luar biasa, kaya raya, makanya harta semua miliknya sekabupaten, terus nggak pernah bisa lepas dari harta. Dan jeleknya harta itu seperti minum air lautan ya, nggak bisa nggak bisa puas ya, selalu pengen minum terus. Termasuk ini Sunan Pandanaran, pokoknya semua harta. Nah akhirnya Sunan Kalijogo waktu itu berdakwah, kemudian bawa rumput, pura-pura jual rumput untuk makan kuda. Nah sampai di situ Sunan Pandanaran itu sengaja masuk ya, bukan belum jadi sunan ya, masih jadi bupati. Itu beli terus di rumputnya Sunan Kalijogo itu dikasih emas loh. Terus beli ini rumputnya emas saya. Terus yang namanya bupati, orang ngomong malah sengaja seneng, terus diundang mening. Kayak wong kae sing wingi dodol suket kon ngene maning mangas ora jere
bertobat, aku orang penjual rumput aja melarat gitu istilahnya, sesederhana itu punya emas cuek aja, suruh lagi, kan dimasukin emas lagi sama Sunan Kalijogo biar terus semangat terus lah. Akhirnya suatu saat terus kewenangan lagi bongkar, terus anak emas terus tanya, loh kamu kok punya emas banyak gitu kok jual rumput kan gitu ya. Alah emas kin apa, emas itu adalah cuma dunia kan gitu ya, emas itu namung dunia dulu loh. Pemeneh sing niki wong niki mau saged dados emas itu apa, gali tanah set langsung jadi emas banyak. Lo kaget kan? Sunan itu namanya Bupati Pandanaran ya, Bupati Pandanaran, saya namanya lupa siapa. Setelah kaget apa? Langsung, loh kok bisa jadi emas ya? Lah terus kepriye carane kan gitu ya. Ya ini ndoro mau anu tidak, wah kan ndoro padahal ini Sunan Kalijogo itu orang hebat tapi ngundang ndoro gitu ya. Nek ndoro badhe pengin nggih monggo derek kula, maksudnya kan dadi murid, kan kepengin dadi muridnya men bisa gawe emas gitu maksudnya wong Mangasarta kan gitu. Nah akhirnya apa, setelah itu ada syaratnya, dia boleh temui saya di sana. Lah itu temui saya di sana yang kalau di film-film itu yang tempat tapannya Sunan Kalijogo itu ya di pinggir sungai. Nah tapi syaratnya aja nggawa apapun yang terkait harta benda, jadi duit atau maning emas ora boleh nggawa, pokoknya tinggal kabeh kerajaanmu semuanya serahkan ke orang lain, maksudnya diwaris namarin siapa gitu ya, nek kepengen mengikuti aku ya. Jadi intinya ini dari sini berarti orang kalau mau mendapatkan segalanya, dengaran ya, lepaskan segalanya. Percaya enggak? Nanti ada kisah lagi saya memang saya pengalaman spiritualnya banyak ya. Ada kisah lagi ketika saya disuruh meninggalkan bumi. Nah akhirnya apa, di wong bupati biasa suki kan gede ya, ngunang pelajaran nang perjalanan piye istrinya bikin tongkatnya bolong ya, bikin tongkat bolong, tongkatnya dari emas, dingsoni emas akeh bang. Sunan Kalijogo kan wali ngerti ya kan, jadi emas dipoles bentuknya men kayak tongkat ya, kayak bambu biasa. Bani deh soan ke Sunan Kalijogo, dari jalan Sunan Kalijogo sudah kan lagi tapak di kali ya, belum sampai kali itu, sebelum sampai sungai Sunan Kalijogo sudah pergi ke situ. Itu wali ya, bisa di sini bisa di sana ya kan. Yang satu lagi bertapa masih di situ, Sunan Kalijogo yang lainnya yang muncul lainnya kalau mungkin korinnya atau apa ya kalau kita dari segi Al-Quran ya, tapi kalau segi itunya memang bisa namanya ada ajian apa namanya lembu apa namanya, lembu sewu apa, jadi bisa berganti-ganti banyak orang gitu ya. Nah ngadang ya, lah ngadang itu Sunan Kalijogo jadi perampok di situ, ngerampok, dirampok, nangis kan istrinya, aduh kayak emas aja. Terus setelah nangis terus balik jadi Sunan Kalijogo kan. Waktu tukang rumputnya itu tadi di keraton itu begitu tahu itu apa rumputnya bisa apa pasirnya bisa jadi emas kan langsung dibuka, terus aku Sunan Kalijogo kan itu mengaku, makanya pengen jadi muridnya. Dan setelah itu perampoknya terus bilang lagi, terus diomongin aku kan aja nggak apa, mending nggak emas ketok temen ya, aku Sunan Kalijogo kaget kan, langsung bersikup di situ. Tapi dijanji wis pokoknya nek kan orang manut ngono bali-bali ora usah dadi muridku, angger kowe siki manut dadi muridku ya wis buang kabeh masa temenan aku ora dadi muridku nggih gitu kan ya. Nah itu Sunan Pandanaran. Lah makanya pantes kalau saya itu diarani muridnya wali Pandanaran. Kalau di mimpiku bukan sunan tapi wali. Karena apa? Ya aku kan termasuk sing ngene iki kan. Maksudnya sih wali itu ada jalur kaya ya, paham ya? Ada jalur miskin ya, ada jalur gemblung apa gila ya, modelnya gila tapi sebenarnya wali, enggak betul gila, paham ya? Jadi makanya mulai sekarang jangan meremehkan orang lain. Nah tapi kalau saya itu tadi sesuai dengan perintahnya Rasulullah ya, jadikan dunia dalam genggamanmu ya. Rasulullah dari sahabat Ali, jangan jadikan dunia di hatimu, paham ya?
Jadi aku nganggo ngene-ngene biasa baik, paham? Ora sombong, ora pamer. Ku niate apa? Lah wong duwe ya dienggo. Satu ya. Kedua, bismillah nawaitunya, saya mensyukuri nikmat Allah, paham? Yang ketiga, aku perempuan ya kan? Perempuan kan boleh pakai aksesoris ya, apa aja. Boleh, asal jangan untuk menarik syahwat laki-laki. Itu enggak boleh. Jadi saya cuek aja. Jadi mbok arep didelok nang wong lanang menarik kaya ngapa ikut-ikut nang ngarepku udah malah yang jelek gitu loh. Artinya enggak ada ngaruh, paham ya? Nah, mulai sekarang gitu ya. Jadikan dunia dalam genggaman. Artinya apa? Boleh kita kaya ya. Boleh kita punya banyak gelar ya kan? Boleh kita pokoknya meraih sukses dunia, paham ya? Tapi lepaskan dunia. Itu yang dimaksud lepaskan. Lepaskan hatimu, kosongkan hatimu dari dunia ya. Jadi biasa aja, cuek aja. Punya titel banyak aja ya enggak sombong ya kan? Punya harta kaya ya seneng berbagi ya enggak pelit, enggak sombong, paham ya? Itu yang dimaksudkan lepaskan semuanya ya. Sebab apa? Kalau sudah bisa melepaskan semuanya akan datang dengan sendirinya ya. Juga kekayaan datang dari mana saja, titel mudah diraih, tapi yang ngotot ya. Misalnya apa, kuliah aja sampean kok apa ya ngotot, pokoknya aku harus jadi sarjana, aku harus ranking 1, ngepek nggak apa-apa, wah bahaya ini ya. Itu namanya dunia ada di hati, nanti bisa stres ya, stres gila, bahkan bisa maksiat masuk neraka ya kan, temennya dijoili ya kan, terus ngepek ya, terus bohong sama dosen demi nilai ya kan, demi meraih sarjana. Nah itu yang nggak akan berkah ya, pasti suatu saat kalau enggak sekarang di masa tua. Nah itu ngeri kan ya, sudah tua, sudah nenek-nenek, ternyata naudzubillah banyak penyakit ya, sudah kakek-kakek banyak apa, karena kalau dalam bahasa Hindunya karma ya, kalau dalam bahasa kita ya balasan ya kan, dosa. Nah, dosa itu bisa di dunia dan di akhirat. Kalau orang yang mau diampuni dosanya sama Allah, ya di dunia sudah dibalas. Tapi kalau yang enggak ya nanti di akhirat nunggu-nunggu ya. Kayak Fir'aun kan sampai mati baik-baik saja kan, tapi di akhirat dibalas. Nah, tidak ya itu. Yang Kartini itu tadi, setelah itu suratnya itu ditulisi sama Mr. Abendandon, diberi judul. Jadi surat-surat Kartini di clipping ya, kayak buku itu diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kalau bahasa Indonesia itu sih bahasa Belanda ya itu. Maka terkenal sampai sekarang Kartini tokoh emansipasi. Itu sebenarnya Kartini nggak melebeli dirinya sendiri tokoh emansipasi, ya cuma curhat aja ya kan. Tapi berhubung Kartini itu sedih dengan ketimpangan derajat perempuan di Jawa, terus kemudian beliau juga mendirikan sekolah untuk perempuan, maka disitulah ada label emansipasi. Jadi label itu enggak dari kita ya, dari orang yang melabeli. Kalau saya tuh dari kecil label saya banyak juga ya. Waktu masih anak-anak sampai gede pernah dilabeli bintang kelas ya, bintang kejora karena pinter ya, dilabeli jenius barang. Zaman dulu itu ya, kalau orang cerdas di atas luar biasa itu namanya jenius ya. Terus dilabeli cerdas, terus dilabeli anak emas juga. Kenapa dilabeli anak emas? Karena saya orang terus kayak banyak orang yang menganak emaskan saya gitu loh, mengistimewakan saya, guru saya mengistimewakan dan lain-lain karena kemampuan itu. Tapi saya cerita untuk motivasi Anda ya. Artinya bikinlah kita menjadi orang yang berkualitas gitu ya. Nanti dengan sendirinya label-label itu akan datang. Tapi kalau yang memiliki label itu sendiri sebenarnya tidak apa-apa, biasa aja digituin gitu ya. Nah terus kenapa? Terus anak pingitan juga, begitu remaja dia ngomong anak pingitan. Karena Pak saya nggak pernah keluar 15 ya, begitu remaja keluarnya cuma kuliah, sekolah gitu ya, ngaji. Kenapa? Ya ayah saya itu keras banget ya. Jadi saya cuma kerja kelompok itu SMP itu aja nggak boleh, bilangnya gini, arep ngapa kowe arep ngendi gede niku kerja kelompok ora usah, nek arep kerja kelompok berarti repek kon ngene gitu aja saya. Jadi masya Allah luar biasa. Nyetel musik tahu ya, saya kan ya kan punya kamar sendiri lah. Saya kan the best ya, ranking 1. Jadi saya ranking 1-nya nggak kutu buku belajar gitu enggak. Jadi saya kutu bukunya itu bacanya
yang lainnya malah ya. Makanya ilmunya kalau jadi guru dan dosen itu langsung masuk plek ya. Makanya saya pertama kuliah kan ngomong ya, dasarnya cinta ya. Karena saya cinta dosen, cinta ilmu ya, cinta guru ya, terus cinta sumber ilmu, buku dan sebagainya. Itu saya baca lah. Teman-teman saya mohon maaf, saya basicnya dulu itu ya itu tadi, karena ibu saya orang kaya raya tapi kan salah pengeluaran ya. Jadi akhirnya pas putra-putrinya sekolah kuliah malah melarat gitu ya. Jadi basicnya miskin gitu ya. Akhirnya jadi bapak saya itu cuma PNS golongan 1 waktu itu. Gajinya berapa sih? 2.500 atau berapa ya. Nah terus ngurusi 5 anak ya. Terus akhirnya kan teman-teman pada punya buku cerpen, dulu kan cerpen ya, cerita pendek gitu ya, punya buku cetak juga buku sekolah kayak gitu. Aku nggak punya kan pinjem ya. Lah pinjem cerpen, aku penasaran aja jadi cerpen kayak apa gitu. Terus dan cerpen kayak gini, aku aja ya. Sama ayah saya kewenangan. Aku kurang ngerti ya, mungkin aku lagi mandi apa di rahasia. Nah, ini buat besok Anda itu kalau jadi orang tua gitu ya, yang perfect nanti anaknya malah jadi orang hebat ya, berhasil itu ya. Saya berhasilnya karena pendidikan ayahnya saya yang super keras ya. Dicari terus cerpennya kayak ngesuk balekna orang balekna terbakar. Bahkan aku takut banget terus terkembalikan. Tapi saya sudah baca kan sepintas. Lahirnya teman saya kan gini, yang orang kaya ijolan cerpen ya. Ini kamu baca punya aku banyak punyamu gilir kayak gitu. Lah aku kan nggak punya, akhirnya saya ngarang gitu ya. Ngarang cerpen lho ora duwe nyong melarat tuku maca tok beda main nang bapake kan harus dibakar ya nek ora dibuang. Akhirnya aku nulis cerpen dewek terus mikir, ya nggonku, bisa nggak gawe cerpen kok. Terus maksud yang itu. Jadi awalnya saya bisa nulis cerpen bukan diajari oleh guru ya, tapi karena membaca saya ngerti. Jadi saya alhamdulillah minallah ya punya kemampuan kayak gitu. Asal saya lihat dengan sendiri saya mengikuti bisa ya. Nah makanya saya silakan Anda browsing, siapa tahu Anda sudah bisa, nanti saya pena browsing di blogger saya ya. Klik blogger Tuti Munfaridah ya. Nanti di situ ada yang cerpen yang isinya jalanku, itu cerpen. Kalau yang jihad itu isinya tentang bagaimana saya berjihad. Tapi dulu berapa tahun, artinya sekarang sudah nggak nulis tapi masih ada ya di internet. Itu cari, maksudnya lagi ngomong yang terkait dengan itu tadi yang cerpen ya. Begitu ya. Artinya kenapa saya cerita seperti ini, tolong ya, kalau saya kuliah nggak pure menyampaikan kuliah, ada motivasi khusus untuk kehidupan ya, paham ya, bukan sedang pamer, bukan sedang takabur ya. Motivasi ini untuk pembelajaran ya. Satu begitu, kedua pasti ada kaitannya dengan kuliah. Seperti tadi kan cerita ini kan munculnya karena ada ini kan, ada Sultan Ali Sabana, terus kemudian ada macam-macam, terus saya ingat, terus saya sampaikan gitu. Paham ya? Jadi orang dopok ya, orang kuliah butuh dopok. Nah ini kalau sudah salah persepsi seperti itu akhirnya nggak mendengarkan, nggak masuk. Tapi kalau yang paham, oh itu butuh ingat. Itu mudahnya begitu ya. Ketika cerita ini, nyeritain Kartini, jadi nyambung otaknya ke ini termasuk bagaimana kita menjadi cerdas itu seperti itu ya. Saya cerita Kartini, ceritanya kemana gitu loh ya, termasuk ini tadi Mbah Soleh Darat. Aku kan gurunya Kartini ya. Aku mimpi ketemu Mbah Nyainya yang perempuan ya, pakai baju putih-putih semua kesini. Terus saya tuh kayak gini di pangkuan beliau, tangan saya ya di pangkuan beliau di sini kayak gini, terus begitu ini cium tangan ini sambil nangis itu di pangkuan beliau gini, nangis sedih bangetnya nangisnya. Lah setelah itu saya cium tangan gini, kok malah beliau gitu sampai keras gitu ya. Mbahnya ini kok jengking nopo lah, tapi di meja nih mbahnya ada pocong 5 ya. Lah terus setelah itu saya bangun kan, saya mimpinya yang kayak gitu biasanya cuma menitan ya, bahkan detikan, terus ini bagian apa ya, ternyata ayah saya wafat tanggal 21 April. Jadi ternyata ayah saya itu mau wafat di tanggalnya Kartini. Jadi aku mimpi nih ketemu Mbah Nyai Soleh Darat. Lah aku nangis
guguk lah diguyu. Kenapa diguyu? Ya karena orang meninggal itu kan sudah biasa, aku kan tabah kan gitu ya. Terus kemudian apa ya supaya jangan menangis gitulah. Ternyata itu 5 beneran itu. Setelah ayah saya terus bulik saya 40 hari kemudian. Setelah itu berapa hari kemudian kakak saya, terus itu kakak saya lagi. Jadi 5 beneran itu dia tuh, ya Allah. Itu ya. Makanya kalau saya cerita mimpi juga bukan sekedar mimpi abal-abal ya, mimpi beneran. Jadi artinya saya sedang ngomong bahwa Ibu Kartini setelah itu nulis bahwa tapi ketika saya sudah ngaji Al-Quran ke Mbah Soleh Darat, saya jadi tahu bahwa sebenarnya agama Islam itu melarang umatnya untuk mabok-mabokan. Juga di dalam Islam ada poligami, tapi dibatasi hanya 4 orang, tidak boleh berzina itu ya. Dari situlah kemudian saya mengkaji Kartini sebenarnya tidak hanya tokoh emansipasi tapi dai. Saya melakukan penelitian itu sudah pernah. Itu kaitannya. Dah, lanjut. Selanjutnya tahun 48, berarti sudah merdeka 3 tahun ya. Balai Bahasa Indonesia, yaitu berarti sebuah apa namanya ya, lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Itu mendirikan lembaga namanya Balai Bahasa Indonesia. Terus kemudian pada tahun 68 ini sebenarnya dipisah, ada di nomor 7 kena, tapi ini masih digabung ya. Nah, dipisah jadi nomor 7 boleh ya, ini yang tahun 68 ya. Nah, kan beda tahun ya ini. Nah, ini tahun 68 ini diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional, yang tadinya cuma Lembaga Bahasa Indonesia, menjadi ada istilah Lembaga Bahasa Nasional mulai 68. Nah, terus berarti ini saya belum lahir ya, saya lahirnya 69 ya. Nah, ya. Terus tahun 72 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ya. Yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa ya, singkat. Nah, oke. Ini tahun itu. Terus kemudian ini tanggal 25 Oktober. Berapa? 28 Oktober ya. Jadi saya itu lahirnya itu ya, sebelum Sumpah Pemuda kurang sehari. Itu jadi momen istimewa itu. Terus kemudian malamnya juga saya malam nisfu Sa'ban ya. Jadi orang lain lagi pada sholat nisfu Sa'ban, berarti itu malam ulang tahunku juga ya. Terus sebelum Oktober. Terus harinya juga sama dengan Rasulullah, hari Senin saya ya. Jadi makanya itu harinya, terus kemudian bulannya ya, itu memang bulan-bulan fadilah ya, bulan-bulan karomah. Jadi artinya saya ngomong gini, saya sedang bersyukur kepada Allah ya. Ternyata seperti itu memang sudah settingan Allah ya. Jadi kita sudah diciptakan, ini lahirnya ini mau seperti itu. Nah, saya kan gitu mengikuti Rasulullah ya, suka Rasulullah, makanya bisa ketemu Rasulullah kan gitu ya, bisa. Saya itu suka banget kepada Rasulullah. Ya seperti yang itu. Kalau yang di sini ada anak pesantren ngacung cung, coba. Ada yang dari pesantren cung. Satu tok. Inna a'tayna kal kausar. Arep ngomong innalillahi bukan gue. Turoro tok. Mulai sekarang pada nyantri ya sana. Banyak milih di sini ya. Ada Ihya Ulumuddin apa-apa baik ya. Bismillah yang esok mulai esok aja sekarang lagi kuliah ya kan. Eman nih orang nyantri ya. Tekan dani. Ilmu dunia itu semuanya kosong. Enggak ada apa-apanya ya. Itu artinya nanti kalau di akhirat ya. Kalau sekarang boleh untuk meraih karir dan sebagainya monggo ya. Itu kesuksesan. Saya juga dulu penggemar matematika dan lain-lain ya. Saya matematika jos ya. Orang kaya sampean ngitung limit bisa ora? Bisa. Aku itu ngantekan itu kan dulu saya di Aliyah ya, yang SMA-nya. Kancane ngantekan stres ya kan, kepriye carane ngalah natuti kan gitu ya. Jadi matematika mesti ya guru iki. Berarti maju batire wis mumet kabeh ora sing bisa, ya nyong mesti sing maju ya itu. Jadi
Tapi saya ngomong ilmu dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi rasanya itu puas banget ya kalau menemukan berarti orang bisa kabeh kok bisa dewek matematika. Wih langsung ini. Terus saya itu kalau dulu waktu SMA ya, kalau sampai ada sekolah atau kuliah kayak gini diterangin sama dosen atau guru kok nggak mafhum, sampai ke rumah orang satu nek ketemu guru takon gitu saya. Orang sampean saya kaji malam dopok malam ini ya. Kuliah kan dopok kok berkober lah ya Allah ya. Ada sampean enggaknya mending, mungkin lagi ngomong apa, penting kok. Ada lagi loh kelas yang gede banget. Aku jengkel itu ya. Bisa sekelas gue padahal sekelas sedikit. HP-an kabeh, nanti lambene kesel. Cukup enggak usah HP-an gitu saya bilang gitu. Nah, cuma habis tua, itu saya habis tua, habis dewasa kan, sudah kuliah. Ya harus diomongi bae, Mbok. Kita kalau mau dihormatin orang, mesti tahu ya resepnya salah satunya. Hormati orang, ya kan? Lu dosen lagi ceramah, lagi kuliah, kok dolanan HP kan orang menghargai dosen ya. Satu, ilmu enggak akan masuk, ya kan? Dua, kalau masuk nggak akan berkah, ya kan? Tidak, pasti dia akan dilecehkan. Besok kalau sudah jadi dosen, guru, atau jadi dai, atau jadi apa aja lah ya, pasti dilecehkan. Ya, resep orang mau sukses antara lain itu muliakan Allah nomor 1 dan Rasulnya ya. Terus muliakan ulama ya. Anda muslim semua sih ya. Yang ketiga, muliakan ulama itu terkait guru-guru juga ya, dosen. Yang ketiga itu muliakan orang tua. Wis jos wae lakoni kuwi bae sampean kok wong kaya iki kabeh ngene sampean ya. Wong saya gitu kok. Saya remaja kelas 2 alias coba bayangkan. Yang cium tangan saya ribuan orang, ya kan? Disolawati munggah panggung ya kan? Lah dulu kayak gitu. Lah saya ngajine beneran YouTube gitu, orang menangi butuh ngaji ya kan. Tapi kok tek gitu, tek itu kena salah satu YouTubeku sing ana aku ngaji ya. Kayak gue karena saya menghormati tidak dan saya sesuai itu Rasulullah di dalam lam yahtalim tadi yang saya tanya, ada yang santri pondok kan itu ya, di lam yahtalim Rasulullah apa nggak pernah tidur karena dikatakan di situ kot ainu ma'asat wa qalbuhu lam yanam. Rasulullah itu meskipun beliau matanya sangat ngantuk ya sampai terkantuk-kantuknya lengket gitu silahnya ya, merem dewek gitu ya. Kalau saya kan sering gitu ya, saking ora tahu turunnya jadi merem dewek lengket gitu. Tapi hatine Rasulullah itu wa qalbuhu lam yanam, hatinya tidak pernah tidur. Saya juga gitu, kalau tidur ya mengenai sok mimpi anu kambi krungu wong. Besok lagi yang itu ya, yang ketemu wali mimpi itu ya. Ya lanjut ya. Ini tahun 54 berarti ada kongres tanggal 28 Oktober sampai 1 November. Berarti ya berapa hari itu? Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Karena kalau yang lahirnya 29 Oktober tuh Oktober sih enggak ya, Februari ya. Kalau Februari dan melasi ya. Lahir tanggal 29 Februari. Duh, nangis surat atau diulang tahun ini yang 29 besuwe kan gitu ya. 4 tahun sekali kasih ya. Nah, makanya kalau yang lahirnya 29 Oktober apa itu? Februari, mendingan ulang tahunnya pakai Hijriah aja ya, biar diulang tahun terus. Ayah saya misalnya kan Hijriahnya kan nisfu Sa'ban ya, diulang tahun terus kan gitu ya. Kalau saya sih diulang tahun terus juga ya. Ini Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, Sumatera Utara ya. Menteri Pendidikan waktu itu sudah ganti namanya Muhammad Yamin ini. Terus yang ketujuh keputusan Presiden nomor sekian-sekian ini tahun 72. Kemudian ejaannya menjadi dinamakan ejaan yang disempurnakan. Ini sampai sekarang ya. Sampai sekarang namanya EYD, ejaan yang disempurnakan ini. Terus tanggal 25 sampai 28 Februari 75 ada seminar politik bahasa Indonesia. Tahun 78 November di Jakarta Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Ya tadi kan ada di awal ada Kongres Bahasa Indonesia pertama lah, ini yang di Medan kedua ya kan. Nah ini yang ketiga 78 di Jakarta. Terus tanggal 21 sampai 26 November tahun 83 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta lagi tanggal 27 Oktober sampai 3 November 88 Kongres Bahasa Indonesia kelima.
tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1923 Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Nah, kongres-kongres ini kenapa disebutkan? Karena Kongres Bahasa Indonesia itu biasanya, ya orang biasanya, memang tujuannya untuk menentukan bahasa Indonesia berikutnya itu perkembangannya seperti apa, ya. Jadi selalu berkembang, ya. Ya kayak pemakzulan. Dulu kan istilah dari orang, ya. Terus kemudian dimasukkan juga pemakzulan, sampai sekarang ada pemakzulan, ya, sudah boleh. Nah, termasuk itu komputer, ya. Awalnya kan ditulis sesuai dengan tulisan Inggrisnya, ya, pakai C, ya. Bacanya juga komputer, bukan Inggris, berarti komputer. Nah, sekarang sudah di bahasa Indonesia kan menjadi K, ya. Bacanya juga bahasa Indonesia komputer, ya kan. Jadi main lucu jadi ya. Orang Inggris itu nanti kalau dengar orang Inggris apa komputer kan bingung kan orang sana. Tapi yang sudah dijadikan bahasa Indonesia ya bagaimana lagi, kan gitu ya. Nah, asal jangan itu aja. Orang sesama muslim ngomong apa? Ahmad Tahir, ya kan? Sebenarnya itu kan Ahmad Thohir, ya kan? Ahmad Tahir itu ya. Terus apa lagi? Lucu lah, banyak ya nama-nama sing orang bisa ngomong ya, karena reporter berbahasa Indonesia beberapa orang ngerti ali bengkong ya, tiba-tiba jadi reporter jadi ngomongnya salah. Makanya pada mondok kabeh ya. Ora apa-apa wis gede mondok. Milih mondok pirang-pirang kok ya. Insyaallah iya kiai ini senang, punya ini senang. Umpamanya sih bisa ya. Nah, itu kan harus tujuh angel ya. Boro-boro mondok ya kan. Aku pengalaman kok ya. Aku suamiku kan aku milih loro kan. Jadi bojo aku milih loro. Siji digawa kondangan orang isin-isina ya. Berarti kan kudu ganteng ya, keren. Nomor loro nek di apa gue? Kudu kita ngorek cara bahasa pesantren ya. Jadi kita kudu pinter ngungkuli aku kowe. Nah aku dari tek tes mahare niku mawon lah. Anu mau Ihya Ulumuddin di depan orang banyak jadi calon bojoku waktu itu kan calon niki ya. Terus ngomong iki lah anu niku mawon lah. Nek dadi maos nggih nyenjang mawon. Nek mun dados ya sidane duit ya lebih banget ora. Kan iki anu pinten sih mahare. Betul takon nang aku ya sing arep wis apa kan gitu ya. Aku kan pada ben izin. Saya kan dijodohin ya. Saya anak pondok, suamiku juga anak pondok. Jadi sing seneng akeh banget sidane bojo di jodohna. Karena apa? Nyung ora seneng kabeh, sing seneng ya. Wong apa ora penting wong lanang. Mohon maaf, saya terlalu mandiri ya. Satu, saya terlalu mandiri. Kedua, lha yang kepriwe ya kan? Wong alia kelas duitku wis akeh ya kan? Sing tangan ribuan ya kan? Munggah panggung di Solawati. Lah wong lanangnya minggir kabeh ki nang aku ya kan? Sing ganteng-ganteng bilang kurang ganteng kurang. Wes pokoknya lebih kabeh ya. Lah sugih ora penting bagiku dan sebagainya. Itu satu ya. Yang kedua, saya itu menurutku kalau punya suami nanti akan repot tok, ya kan? Iya kan? Oh iya, karep tahajud kon. Iya, ngerti ya? Dulu ngerti tok lah. Harap tahajud bengi kon. Iya, lah gue ya lebih banget ganggu, ya kan? Urung kok masak, ribet deh, beban. Terus lagi yang kedua, saya itu terinspirasi oleh Robiah Adawiyah, ya kan? Robiah Adawiyah itu hatinya hanya untuk Allah, cintanya kepada Allah. Yang lamar sampai raja saja ngelamar ditolak. Katanya bilang gini, ya, raja apa ya? Sampai wani ngelamar aku arep awe apa jane? Rajane bilang, apapun yang kau minta aku berikan, ya kan? Karena para biadawiyah itu cantik, jelita, soleha, karomah, pokoknya hebat, waliullah ya kan? Masih gadis sudah jadi waliullah. Jadi wali itu tidak harus tua, tidak harus dan lain-lain. Pokoknya wali itu benar-benar pilihan Allah minallah. Dan Allah yang nyeting sendiri dari kecil mungkin dari lahir sudah istimewa dan lain-lain ya. Jadi begitu. Tapi bisa diriadoi, paham ya? Jadi yang belum jadi wali, kepengen jadi wali, kasih tahu riadoknya. Ya si jidok jadi utamanya. Lakukan perintah Allah, hindari larangan.
Dan larangan itu bukan yang zina apa, ya termasuk ndeleng wong ya biasa aja, nggak usah syahwat ya kan. Lah kepriye dadi wali mudun. Ya kan malah sengaja golek nang YouTube sing porno-porno gitu dadi wali kepriye, wali setan ya kan. Maksudnya disenengi nang setan kan gitu ya. Nah itu Robi Adawiyah seperti itu, saya terinspirasi. Tapi kena berujung-ujung nangis ya kan, nangis yang kudu bojo. Akhirnya aku kan wedi loh, berarti aku nek orang bojo orang diridhoi nang ibune kan gitu. Akhirnya saya dia ampun lah kula purun bojo. Lah terus kepriye? Dia monggo lah ibune. Loh dene ngaku nggih sing penting anu memenuhi syarat kali. Apa kuwi syaratnya? Ibuku seneng banget langsung guyu, mungkin nangis langsung guyu. Kali setunggal dibawa kondangan orang sini. Maksudnya apa? Ganteng nggih. nomor kali pokoknya lebih ngalim saking kula. Sebenarnya saya sudah jadi mubalik, sudah muda. Kalau tidak ngalim dari saya bahaya ya kan. Nah kalau ngalim kepentingannya sebenarnya untuk diskusi. Kalau saya nggak bisa, sampai kan sekarang kan begitu saya ya. Kalau saya ada yang nggak mantep ragu-ragu, kan menurut sampean hukumnya kepriwe? Kan bojoku bisa ya. Gue anak nang kitab anu ya, termasuk mimpi. Aku ketemu wali diajari ngene-ngene. Anu saya kasih tahu suratnya. Sampean ngerti orang suratnya? Yang ngerti apa surat Al-Baqarah iki gue kono. Nek kono 20 40 tek buka tenan iya. Kan bisa konsultasi kan gitu ya. Nah, temenan kalau kon maca kitab ora gelem baru kowe duit pinten iki. Wah, bangga. Akhirnya adiknya yang itu 50 berapa Mbak itu? 50.000. Kan tahun 95 ya menikah. Aku mau duit, temen 50.000 gitu ya. Terus aku ora belum pun lah sedoso mawon gitu. Terus bareng gue terus anu harga setuju 10.000 mahar nikah itu ya. Terus suamiku bilang ya ampun sedoso lah anu 3 doso nopo sekawan doso nopo pinten wah ora usah itu sih adiknya bilang ya wis selawe apa ya wis papa. Jadi saya itu kalau ini resep ya jangan kasih tahu ya. Ini kan perempuan belum ada suamimu di sini toh ya masih lah aku begini ke suami ya, kalau pas suamiku lagi nggak bener saya bilang dikit sama sampai mbok pokoknya masalah bener ya sama macam lah sampai mbok mahar nih apa kita karo aku mbok mahar kur selawe nganggo selawe gitu ya coba kayak nang artis kayak ya kursus pisan to bayar 200 juta. Lah sampean wis ribuan kali loh gitu ya. Terus maning anggar artis mbok paling pira nek aku kan strong. Mohon maaf ya. Iki lagi terus macam-macam ya. Ini kan dewasa semua ya. Saya itu berbeda ya dengan perempuan lainnya. Tidak hanya itu dong. Pokoknya saya itu kayak kisah nabi-nabi Bang. Nabi Musa itu mampu satu kali itu ratusan kali. Nah itu saya ya. Masya Allah ya. Sampai saya menang terus ya orang tahu kamu. Tapi sedihnya orang menang jadi orang tahu. Nah itu ya. Saya bilang gitu. Terus lagi apa? Sampean gue nikah kan siki. Tekek lah ya anu videonya.